Lalu itu pikiran Bertrand Russell itu dikembangkan oleh Wittgenstein lebih jauh dan kelompok lingkaran Wiener. Oke, Winas ya. Ya, ya, ya. Ya, itu Wiener Circle itu. Rudolf Carnap Ya, dan itu dia. kawan-kawan itu ya. Ya, ya. Jadi mereka mengatakan kelompok-kelompok lingkaran Wiener itu kita mengakui ada metafisika tapi jangan berkata-kata tentang metafisika. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Sobat Renaissance, jumpa lagi di channel ini. Saat ini saya sedang bersama Pak Dr. Mahdi Adi Armin. Beliau adalah doktor di bidang pemikiran Islam yang sekarang mengajar di jurusan Sastra Perancis Fakultas Ilmu Budaya Unhas, dan saat ini beliau juga mendapatkan amanah sebagai wakil dekan bidang akademik. Kali ini kita akan membincang seputar filsafat Barat. Ya, genrenya Renaissance kan itu mengeksplor tema-tema filsafat, dan kali ini saya sedang bersama pakarnya. Tapi Pak Mahdi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Sabarah. Lama tidak jumpa. Iya ya, ini sahabat kental saya ini. Ya, kami dulu sekelas waktu S3 ya. Dan sudah lama, 2009, 2010 kami sekelas waktu ambil S3. Dan beliau ini teman diskusi yang seru juga ya. Ya, kali ini kita akan diskusi seru-seruan. Tangguh beliau ini, tangguh. Kita akan seru-seruan diskusi lah, Kak. Meskipun temanya mungkin sedikit berat, tapi kita kasih ringan-ringan aja lah. Ya, demi memfilsafatkan masyarakat dan memasyarakatkan filsafat. Sebagaimana salah satu tujuan dari channel ini, Kak. Iya, iya. Yang pertama ini, Pak Mahdi, kecenderungan filsafat Barat itu sebenarnya kayak gimana sih? Kecenderungannya ya? Iya. Wah, panjang ini jawabannya kira-kira, Iya, Pak Sabarah. Jadi kalau kita ikuti perkembangan Barat, filsafat Barat sekarang ini adalah kembali kepada bahasa. Jadi linguistic turn istilahnya. Iya. Linguistic turn. Jadi filsafat itu bukan lagi mengurusi hal-hal yang menyangkut kebajikan, keutamaan, tetapi menganalisis pernyataan-pernyataan. Oke, itu tahun abad 20 ya? Iya, iya. Jadi dulu kita lihat misalnya Plato atau Aristo itu kan melihat bagaimana demokrasi, kira-kira begitu ya. Sokrates bagaimana keadilan, bagaimana keutamaan. Gitu. Tapi filsafat yang terakhir itu bukan lagi mengurusi itu, tetapi mengurusi pernyataan-pernyataan, khususnya pernyataan ilmiah. Gitu. Itu yang disebut sebagai kembali kepada linguistik, kembali kepada bahasa. Sebelum lebih jauh nih, Pak Mahdi, kita tentu harus sejarah filsafat Barat itu kan lebih 2,5 milenium kan, sejak sekitar 500-an tahun sebelum Masehi. Nah, ini kan ada sebuah perjalanan panjang, ada beberapa fase, ada beberapa titik balik yang terjadi. Nah, kayaknya elok sekali kalau kita kembali dulu ke belakang ya. Iya. Sebelum filsafat Barat ini sampai kepada bentuknya yang sekarang. Iya. Sebenarnya gimana akar-akarnya itu? Awal mulanya itu gimana sih? Jadi itu kan kita mulai dari abad pertengahan ya. Langsung pertengahan. Jadi abad pertengahan itu abad 5 sampai 15. Ya. Jadi di Eropa waktu itu era skolastik. Masih era klasik, abad ke-8 gitu ya, 5-15 itu. Dan justru itu di dunia Islam sudah maju sekali. Ya. Tapi kemudian ada kontak, ada relasi antara dunia Barat dengan dunia Timur. Hanya kan pelan-pelan filsafat di dunia Timur itu turun, filsafat Islam turun. Kemudian filsafat di Barat itu juga mulai mekar. Nah, ini saya sepakat dengan istilah Renaissance ini. Renaissance itu kan kelahiran kembali. Kelahiran kembali peradaban Yunani dan Romawi di Barat. Yang jembatan emasnya adalah dari filsafat Islam ya? Di filsafat Islam itu. Ya, Pak Sabarah banyak tahu mengenai itu. Misalnya transfer pengetahuan di Cordova, Toledo, yang membuat
perguruan tinggi di Eropa itu muncul. Misalnya Sorbonne itu 1250 itu muncul gitu. Nah, lalu itu bagai bola salju yang tidak bisa ditahan lagi perkembangan pemikiran itu, perkembangan sains itu. Lalu kemudian termasuk koreksi terhadap keyakinan agama juga kan itu. Munculnya Protestan segala macam itu. Oh, jadi sudah sangat liar ya, kemana-mana efeknya. Sangat liar efeknya itu. Jadi apa yang disebut sebagai Pak Sabara tahu sebagai apa itu teosentris kan diubah menjadi antropocentris. Antropocentris. Jadi manusia sebagai subjek, sebagai objek juga. Jadi hal-hal yang bersifat religi itu didorong ke belakang, tidak lagi menjadi, karena sains semakin berkembang. Lalu sains ini kan butuh fakta, butuh bukti dalam metodenya. Nah, hal-hal yang bersifat religi, metafisika itu kan tidak bisa dideteksi dengan data, dengan bukti, dengan fakta segala macam. Akhirnya menjadi sangat positifistik ya. Sangat positifistik. Bahwa yang real itu adalah yang bisa diukur, yang bisa diamati. Iya. Gitu ya. Iya. Yang ada itu rasional, yang rasional itu ada. Iya. Kan? Lalu muncullah aliran-aliran materialisme segala macam, eksistensialisme segala macam. Misalnya di Perancis itu eksistensialisme. Sartre misalnya bahwa yang penting itu yang eksis, yang esensi itu tidak. Jadi esensi ini yang kembali ke rohani, kemudian yang eksistensi itu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi eksistensi itu ditarik pada wilayah materialisme ya, materialis. Itu kan agak beda dengan sebenarnya pendefinisian eksistensi atau wujud dalam terminologi filsafat Islam. Tapi itu lain lah. Ya, kita fokus ke sini. Gitu. Iya, jadi akhirnya kan sekarang ini bermetamorfosis filsafat Barat itu, pragmatisme juga muncul di Inggris, Amerika ya, plus Amerika. Lalu kemudian eksistensialisme, fenomenologi itu di Prancis ya. Lalu di Jerman itu dengan idealisme. Ya. Lalu akhirnya abad ke-20 awal itu, itu semacam apa itu, era besar pemikiran muncul di mana-mana. Muncul filsafat ilmu pengetahuan yang mencoba mendamaikan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan ini. Ya. Karena filsafat semakin tidak dibutuhkan saat itu kan. Ya. Jadi filsafat ini kan tidak punya metode kalau di dalam filsafat Barat itu. Dia hanya berpikir secara mendalam, meluas. Tapi kalau sains kan ada metodenya jelas. Metode yang ketat ya. Metode ketat yang taat asas gitu. Jadi waktu itu mereka saling menjelekkan, filsafat tidak berguna, tidak ada manfaatnya apa-apa. Filsafat mengatakan sains tidak berguna karena dia sudah durhaka pada induknya. Iya. Kan? Jadi sains diklaim sebagai anak durhaka ya. Anak durhaka yang lupa politik, yang lupa induknya ya. Betul. Jadi tapi kan sains tidak bisa dibendung lagi dengan hasilnya itu teknologi. Iya. Jadi teknologi ini membuat sains semakin mendapat tempat ya, penemuan-penemuan terbaru. Akhirnya filsafat juga mencoba mendamaikan ini, yaitu bagaimana ilmu pengetahuan dilihat dari perspektif filsafat. Lahirlah filsafat ilmu pengetahuan yang melihat batas-batas pengetahuan, strukturnya bagaimana, objek-objek pengetahuan itu bagaimana. Epistemologi ya. Epistemologi. Oh, nanti filsafat ilmu pengetahuan sendiri semakin itu muncul di abad 20 justru ya. Abad 20. Justru istilah itu bukannya sebelumnya, misalnya teori rasionalisme, empirisme itu bukannya bagian dari filsafat ilmu ya? Filsafat pengetahuan. Oh, oke. Jadi ini beda semuanya masuk di epistemologi. Iya. Di knowing itu. Iya. Tapi yang satu filsafat pengetahuan, yang satu filsafat ilmu pengetahuan. Oh, beda. Filsafat pengetahuan itu yang lebih diistilahkan sebagai epistemologi. Oh, filsafat ilmu pengetahuan adalah bagian dari filsafat pengetahuan atau epistemologi. Jadi knowing itu kan di situ ada filsafat pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan. Ada logika. Ada logika. Metodologi. Ada metodologi.
gitu ya. Lalu filsafat tidak menemukan tempat lagi di barat sebetulnya. Objek-objeknya semakin kabur. Akhirnya lahirlah filsafat bahasa itu. Bahwa itu bermula dari, jadi kalau kita bicara lanjut lagi sebentar, ada tokoh-tokoh semacam Ya, tokoh-tokoh. Bertrand Russell, Matematika,wan kan kalau tidak salah beliau. matematikawan. Ada Wittgenstein, Wittgenstein juga Ya, matematikawan kalau tidak salah. matematikawan semua. Ya. Jadi ini lucu Inggris, ini ketika Wittgenstein ini, dia tokoh Yahudi sebetulnya. Ya. Orang tuanya itu punya pabrik baja besar waktu itu Inggris, di Austria. Austria. Kemudian dia ingin belajar aeronautika di Inggris. Dia ketemu Bertrand Russell. Ya. Lalu dia menyetor satu tulisan. Lalu Bertrand Russell bertanya, kau ini akan menjadi apa? Filosof atau ahli insinyur? Insinyur. Lalu disebutkan, baca tulisan saya, apakah saya lebih cocok filsafat atau insinyur? Russell mengatakan, kau sangat pintar untuk masuk di filsafat. Akhirnya masuklah dia di filsafat dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Bertrand Russell. Iya. Khususnya mengenai ada istilah atomismologis. Atomismologis. Ya. Itu kan khas neopositivisme toh? Ya, betul. Jadi segala sesuatu ini punya partikel terkecil. Ya. Atom-atom. Dan atom itu harus diwakili oleh satu istilah, satu kata. Ada konsep isomorfi pada Bertrand Russell itu. Iya. Satu fakta, satu kata. Satu fakta, satu kata. Oke. Ya, jadi misalnya benda gelas itu ada katanya ya. Iya. Jadi bentuk begitu, gelas itu ada kata gelas. Ada benda matahari, ada kata matahari. Iya. Ada benda bulan, ya ada kata bulan. Ada benda katakanlah pohon, ada kata pohon. Nah, itu kan yang konkret. Bagaimana yang abstrak kayak politik misalnya? Nah itu kan abstrak tuh. Ya, jangankan politik pas berat. Di sini masalahnya hal-hal yang metafisika itu. Apalagi metafisika. Ya, jadi ada kata surga. Di Ya. mana bendanya? Iya. Ini dia. Jadi itu filsafat bahasa. Bahasa ya. Lalu itu pikiran Bertrand Russell itu dikembangkan oleh Wittgenstein lebih jauh dan kelompok lingkaran Wiener. Oke, Wiener ya. Ya, itu Wiener sekali. Rudolf Carnap dan kawan-kawan itu ya. Jadi mereka mengatakan kelompok-kelompok lingkaran Wiener itu, kita mengakui ada metafisika tapi jangan berkata-kata tentang metafisika itu. Wittgenstein kan pernah ngomong itu. Ya, kalau jadi lingkaran Wiener ini dipengaruhi oleh Wittgenstein. Wittgenstein dipengaruhi oleh Bertrand Russell. Jangan berkata-kata mengenai metafisika. Kapan berkata-kata maka itu spekulasi. Iya. Jadi itu kita menghormati saja. Jadi anti metafisika dalam diskursus ya. Ya. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Jadi filsafat di pertengahan abad 21. Linguistic turn, kembali kepada bahasa. Nah ini yang kemudian dikembangkan juga. Jadi pragmatisme juga menemukan ini sebetulnya. Bahwa bahasa itu konstruksivisme. Jadi kenyataan ini dibentuk saja ya. Misalnya kita bisa membuat bahasa yang tidak ada faktanya. Jadi itulah konstruktivisme. Iya, kita bisa membuat ya kayak misalnya kata surga itu ya. Ya. Itu dia. Misalnya di budaya Bugis Makassar itu baturate ribulang. Iya. Kapan orang Bugis Makassar? Ya. Jadi konstruktivisme itu milik dari subjek manusia. Lalu implikasi dari konsep ini sebenarnya, dari konstruksi pemikiran ini dalam kehidupan sehari-hari ini gimana, Pak Bahdi?
dalam kebudayaan, dalam ya agama kan jelas tadi ya. Gitu. Iya. Dan lain-lainnya lah, gimana itu? Jadi kalau misalnya kita ikuti pemikiran neopragmatisme, itu kan Siapa tokohnya itu? misalnya William James. ya misalnya William James, kesini lagi muridnya, misalnya Hillary Putnam, ada Rorty juga di situ. Itu kan mereka mengatakan bahwa sebetulnya kebudayaan ini lebih bisa dipolitisasi ketimbang dirasionalisasi. Loh, Ya, gimana itu? jadi Gimana itu? Jadi Barat ini kan sudah jenuh dengan rasio sebetulnya ya. Oh, justru ada titik balik ya? Ada titik Abad balik. 20-an ini? Ya, itu dia menariknya. Oke. Jadi di Barat ini kan sudah jenuh dengan rasionalisasi. Iya. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi, rasionalisasi itu kan satu alur ya. Iya. Lalu akhirnya mereka jenuh juga dengan semua itu karena yang terjadi adalah ya dehumanisasi misalnya ya. Semakin banyak pengetahuan mengenai medis misalnya, ya semakin banyak penyakit gitu kan. Iya. Jadi lingkungan, polusi, pencemaran itu semua masalah-masalah yang dihadapi oleh Barat. Lalu mereka jenuh dengan metode, dengan rasional. Hanya kan pelarian itu dilakukan. Lalu lari kepada politisasi itu. Jadi artinya Rousseau juga menyatakan lari dari rasionalisasi itu. Hanya dia Rousseau kan masih ke belakang kan? Masih ke belakang. Tahun 1800-an ya. Itu. Jadi itu akar-akarnya semua itu. Rousseau mengatakan romantisme, naturalisme. Lalu sekarang ini kita berpikir bahwa rasional itu ada dua sebetulnya. Yang pertama itu adalah yang metodis itu, yang dipakai di dunia sains. Yang taat asas tadi, yang metodis. Yang kedua itu yang berbudi luhur. Jadi arti kedua dari rasional itu adalah berbudi luhur. Moral ya, budaya ya. Berbudaya itu. Jadi tadi kebudayaan lebih dipolitisasi dibandingkan rasionalisasi. Iya. Jadi artinya setiap fenomena di alam semesta ini sebetulnya punya identitasnya masing-masing. Yang tidak bisa dihegemoni, tidak bisa dikuasai, dan mereka itu punya kesempatan untuk tumbuh bersama secara baik, ya, secara natural gitu. Dan setiap manusia itu punya cara untuk menampilkan masing-masing dirinya. Ya, akhirnya standar rasionalisasi yang ketat itu sudah kabur lagi ada, dong ya. Tidak ada. Jadi ada istilah keserbamungkinan. Jadi keserbamungkinan bahasa, keserbamungkinan kebudayaan, dan keserbamungkinan manusia di dalam berpikir, di dalam berpuisi tadi. Kan sebetulnya kalau kita lihat ini istilah, bukan istilah saya, istilah Putnam dan Putnam, ya, dan juga Rorty. Tuhan ini kan penyair sebetulnya ya. Tuhan ini penyair. Jadi dia menciptakan alam semesta ini begitu indah ya. Kemudian kita lihat, kita menikmatinya ya, dan semua dibiarkan hidup, dibiarkan tumbuh apa adanya, dan ada keharmonisan di situ. Nah, politisasi kebudayaan itu di situ juga sebetulnya. Jadi jangan saling mendominasi, saling menghegemoni, biarkan semua itu tumbuh dengan irama masing-masing. Kan ada semacam gini ya, upaya untuk ya bahwa sains adalah kuasa di atas segalanya, sehingga yang kebudayaan, filsafat, agama itu kemudian berada di bawah lah dari sains. Gitu. Ya, itu konsep lama sebetulnya. Oh, itu justru konsep lama ya? Yaitu apa? Science is power. Ya, science is power. Ya, itu sekarang tidak lagi, karena kapan ada misalnya satu komunitas yang tradisional misalnya, lalu itu diganggu, semua manusia berteriak di muka bumi ini, ya kan? Jadi ada penghargaan terhadap
satu komunitas yang seolah-olah dia bukan sains. Jadi sekarang ini orang sampai pada keyakinan bahwa apa saja boleh. Akhirnya tidak menjadi relativis. Iya, memang jatuh pada relativis. Jatuh pada relativis. Ini memang tidak bisa dipungkiri. Tapi itu yang terjadi bahwa katakanlah misalnya dukun-dukun di kampung, siapa yang tidak mengatakan itu juga sains sebetulnya. Iya, iya. Ya, jadi cuma metodenya tidak sebagaimana metodenya tidak sains medik barat ya. Ya, itu dia. Jadi titik balik pemikiran barat, rasio barat itu di situ sebetulnya, bahwa sains itu adalah soal selera saja. Jadi sains soal selera. Jadi kebayangkan misalnya kalau kita menulis skripsi atau tesis di dunia perguruan tinggi kan dibatasi ya. Iya. 70 halaman misalnya. Sekian halaman dengan tata penulisan begini. Ya, gitu. Daftar pustaka itu 70 penulis misalnya atau 50 penulis. Itu kan kesepakatan saja ya. Iya. Kesepakatan ilmuwan, kesepakatan para dosen di perguruan tinggi itu. Tapi ada juga kesepakatan di luar itu dan jangan dirusak kesepakatan orang itu. Gitu. Jadi apa saja boleh. Iya. Anything goes, ya apa saja boleh kata mereka itu sekarang. Implikasi ke etiknya gimana itu kalau serba boleh? Kan yang dikhawatirkan ke sana toh. Implikasi etis misalnya semua serba boleh, akhirnya ya tidak ada lagi indikator nilai ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk misalnya. Kalau di dunia sains itu tetap dirasakan perlunya komisi etik. Apa saja yang bisa diteliti, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Misalnya soal cloning Dolly dulu itu di Amerika. 96, ya. Nah, itu kan dari segi sains tidak ada masalah sebetulnya. Yeah. Tapi ketika dia menabrak etika, menabrak moral itu semua orang berteriak gitu. Jadi yang kita perhatikan selalu ada konteks justifikasi dari satu penemuan sains. Nah, misalnya penelitian di apa itu Sunan Kalijaga tentang menikah itu ya, tentang yang heboh itu. Iya Abdul Aziz itu. Ya itu kan sebetulnya dari sisi sains boleh. Ya. Tapi ketika dia menabrak nilai, tunggu dulu, cukuplah itu di laboratorium. Jadi ada istilah. Nilai ini konsensus di setiap tempat ya. Ya itu dia. Bisa juga ya. Yang tidak universal. Ya, bisa tidak universal. Ya, jadi ada lagi istilah post-truth itu. Post-truth. Iya, tapi saya juga kurang percaya dengan itu ya. Disebut kebenaran itu tidak pernah dia berubah. Gitu ya. Nilai-nilai itu kan sesuatu yang diakui sejak lama dan dianut oleh satu masyarakat tertentu. Ya. Jadi justru sebenarnya perkembangan aras filsafat pengetahuan itu kalau dulu ini kan dominasi ya. Iya. Dan berusaha melenyapkan partikular-partikular yang unik dengan dalih kolot, primitif dan lain-lain gitu kan. Kalau sekarang justru misalnya kekolotan itu yang dianggap kolot ya, keprimitifan itu justru diakomodir ya. Itu diterima sebagai satu entitas yang bisa berdialog. Jadi sekarang kan masalah filsafat itu bukan lagi menang-menangan gitu. Tapi the power of dialogue. Kekuatan dialog. Kekuatan di sini wise-nya sebenarnya. Ya. The power of dialog ya. Jadi yang disebut benar itu kan harus didialogkan. Ya. Tidak ada menang-menangan di dalam pemikiran itu. Jadi bukan lagi debat tapi dialog ya. Ya, dialog. Jadi itu sebetulnya untuk kita saling memahami. Jadi ini akan bisa dikembangkan kemana-mana. Termasuk dalam relasi antar keyakinan ya. Relasi antar kebudayaan. Ya, termasuk di dunia sains juga bisa, karena kan sains sendiri akan memunculkan banyak perspektif ya, dari berbagai ilmuwan dalam satu bidang misalnya. Iya betul. Jadi tidak ada lagi hegemoni dominasi, tapi semua dibiarkan tumbuh di dalam keserbamungkinan tadi. Jadi konsekuensi logis sebenarnya dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang semakin kompleks, akhirnya kembali pada titik balik. Iya. Menolak hegemoni, tapi adalah the power of dialog. Saya kira itu kata kuncinya Sobat Renaissance. The power of dialog.
ini kalau kita pahami dan kita bisa terapkan, hidup kita akan semakin indah. Kita tidak akan lagi bahas hasrat-hasrat hegemoni itu, dan apalagi sampai pada diskriminasi dan persekusi, itu akan bisa retas kalau kita semua punya paradigma the power of dialog. Seberbeda apapun orang, dia juga punya hak untuk tumbuh, kira-kira begitu. Iya, begitu. Ya, kalaupun kita ingin melakukan perjumpaan dalam artian dialog, ya, mempertemukan kebenaran, ya dialog lah. Dialog. Bukan dengan cara-cara yang lain. Ini kan masuk di dalam konsep filsafat lama sebagai kebenaran sosial. Kebenaran sosial. Jadi yang disebut Filsafat lama di dari sudut pandang epistemologi itu kan kebenaran korespondensi. Oh iya, ya. Ada konsensus. Ada itu kebenaran sosial. Konsensus kebenaran sosial, ya. Tapi kan tidak ujuk-ujuk asal disepakati juga kan. Iya. Berarti tidak tetap dipahami, ada basis atau postulat-postulat nilai yang kemudian meletakkan itu. Iya. Sehingga tidak segampang mudah orang bersepakat apa saja. Tidak. Dia harus selevel seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Sobat Renaissance. Terima kasih Pak Mardi untuk bincang-bincang berbobotnya, memberikan banyak wawasan kepada kita. Kata kuncinya, the power of dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.